Alleluia, 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 alleluia. Căcea tot puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căcea tot puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, e Domnator, domnește de-a pururi, alleluia, alleluia, Dumnezeu, domnește de-a pururi, alleluia, alleluia. Salam sejahtera untuk kita sekalian, salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga jemaat dimanapun Anda berada. Ibadah Hari Pensiun Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2021, Minggu 7 Februari 2021. Tema, Aku adalah Alfa dan Omega. Subtema, tunaikan tugas pelayananmu agar Tuhan dimuliakan. Nas Alkitab hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat 21 hingga 31 dan Markus pasal 1 ayat 29 hingga 39. Hari ini kita patut bersyukur karena kembali merayakan Hari Pensiun Gereja Kalimantan Evangelis. Sekalipun di tengah pandemi COVID-19, kita percaya Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita dan orang-orang tua kita yang telah mengabdikan hidup untuk bekerja, berkarya, dan melayani. Saat ini mereka memasuki masa pensiun. Biarlah keteladanan terpatri dalam hidup kita sambil kita mengingat firman Tuhan. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja berjerih payah. 1 Korintus ayat 16, pasal 16. Kita berdiri dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17, bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Kita habiskan ibadah kita.
Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Silakan duduk kembali. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan karena kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa terhadap sesama melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang telah banyak menyimpang dari jalan dan kehendak Tuhan. Jemaat kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 32, bait yang pertama, Kulihat salibmu. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, bahwa kami telah berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, dan dengan tindakan kami. Oleh karena itu, kasihanilah kami ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dan pimpinlah kami menuju hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita sambut berita anugerah. Selaku hamba Tuhan kita Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Dengarkanlah akan petunjuk hidup baru bagi kita sekalian, sebagaimana yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Amin. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 hingga yang ke-31 dengan perikop Allah di atas semua Allah yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman.
Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia. Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kudus dan Maha Kuat. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat, kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat. Nomor 54, bait yang pertama, tak kita menyerahkan. Pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sunan Tolobui. Salam. Ya. Apa kabar semua? Kiranya kita diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita percaya bahwa pimpinan penyertaan Tuhan selalu mengiringi semua perjalanan kehidupan kita sampai pada saat ini. Bahkan selama-lamanya ketika kita bergantung hidup kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan naskah Almanak Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini, diambil dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 29 sampai 39. Dengan perikop di sana adalah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Dan juga perikop yang kedua, yaitu Yesus mengajar di kota-kota lain. Namun sebelumnya marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, lah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersama-sama kami menyediakan hati dan hidup kami kepadamu Tuhan. Karena pada hari ini adalah hari yang terbaik bagi kami semua
untuk bersekutu dengan Engkau. Baik itu kami yang ada di rumah masing-masing secara live streaming, ataupun juga saudara-saudara kami kapanpun mereka mendengar siaran ini. Kami percaya akan mengubah kehidupan kami ketika kami disentuh oleh kebenaran firman-Mu. Tolong ya Tuhan, proseslah hidup kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang tetap terus melakukan seluruh aktivitas kehidupan kami sebagai orang percaya, menjadi saksi dan menjadi berkat. Hamba-Mu ini Tuhan pakailah untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, sehingga kami juga mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Sampai demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh luar biasa nas kita pada hari ini. Dalam perikop ini menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus begitu ia menyediakan hati dan kehidupannya untuk melayani Allah dan juga melayani manusia. Ia mengajar di rumah ibadat, ia mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang dirasuki setan. Ia juga menyembuhkan banyak orang. Ia juga menyembuhkan ibu mertua Petrus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memang sangat menarik sekali ketika ia datang ke rumah ibu mertua Petrus. Ya, secara detail di sana diterangkan bahwa ibu mertua Petrus ini sakit demam. Nah, setelah dia memegang tangannya, kemudian sembuhlah mertua Petrus ini. Lalu segera dia melayani Tuhan Yesus, ataupun melayani para tamu begitu. Nah, sangat menarik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ibu apa saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus menghabiskan kegiatannya seharian penuh, ya, ia melakukan banyak hal dalam pelayan-pelayanannya. Nah, ada suatu waktu yang dia tidak habiskan untuk melayani manusia, tetapi ia juga menyediakan diri untuk
melayani Allah. Ataupun juga ia datang untuk menyisihkan waktunya khusus buat Bapa di surga. Nah, dikatakan di sana bahwa 24 jam ia melayani manusia, tapi ada satu waktu, yaitu pagi-pagi benar Yesus memulai hari-harinya, yaitu dengan menyediakan waktu untuk berdoa. Ya. Ia menarik diri dari kerumunan banyak orang. Ia menyendiri, kemudian dia mengkhususkan waktu itu baginya dan bagi Bapa. Nah, hal ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi Tuhan Yesus untuk merenungkan atau dalam kehidupannya ia ingin merumuskan apa yang ia lakukan sepanjang hari berikutnya. Atau apa yang ia lakukan pada hari tersebut. Supaya betul-betul yang ia lakukan ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah. Dan itu juga dengan rasa kedekatannya dengan Allah Bapa di surga. Dan juga ia memulai kehidupannya dengan menyerahkan sepenuhnya dan bergantung kepada Allah Bapa di surga. Dengan demikian pula memaksimalkan semua yang akan dia lakukan pada hari itu. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika Tuhan Yesus merasa perlu dan merasa penting untuk memiliki waktu yang menyendiri bagi dirinya dan juga bagi Bapa di surga yang berdoa, maka sebenarnya kita pun membutuhkan waktu yang seperti itu. Artinya hal ini menjadi satu teladan bagi kita untuk menyisihkan waktu terlebih dahulu bagi Tuhan. Agar dalam setiap perjalanan kehidupan kita di pagi hari ada waktu yang khusus bagi kita sebelum kita melangkah kepada aktivitas-aktivitas kita selanjutnya, yaitu dengan menyerahkan sepenuhnya dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Ya. Tantangannya besar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena selama ini ada yang lebih dekat dengan kita, ya. Belum apa-apanya datang kepada Tuhan, sudah kita membuka update status dulu begitu kan. Ya. Yang semestinya kita perlu update status dulu di hadapan Tuhan dengan berdoa. Itu semestinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa seluruh aktivitas kehidupan kita akan diberkati. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyerahkan dan bergantung kepada di surga, memberikan semangat dalam setiap pelayanannya untuk pergi ke kota-kota, untuk membawakan kabar baik, dan juga memberikan suatu pertanggungjawaban akan apa yang ia lakukan. Dan memilih hal yang terbaik atau keputusan yang tepat, prioritas yang utama yang akan ia lakukan. Sebagaimana dialognya dengan Simon Petrus di sana, bahwa ada orang yang menunggu mereka di sana, tapi Tuhan Yesus ada kota-kota yang lain yang juga perlu mendengarkan kabar baik. Ya, prioritas utamanya adalah kehidupannya bukan pada untuk golongan tertentu saja atau satu kota saja, tetapi semua kota-kota yang ada di sekitarnya, atau semua keberadaan kehidupan manusia itu berhak untuk menerima kabar baik yang akan dia sampaikan kepada setiap orang. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa menjadi refleksi bagi kita sekalian pada hari ini? Menurut apa yang telah disampaikan dalam perikop kita. Perikop pertama bahwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Kemudian yang kedua Yesus mengajar di kota-kota lain. Yang pertama, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa setiap kita memang memiliki satu pergumulan yang berbeda-beda. Barangkali ada persoalan nafkah sehari-hari, ada biaya pendidikan, ada relasi pergaulan kita sehari-hari. Demikian pula sakit penyakit
yang kita hadapi bisa saja ini merupakan satu pergumulan yang sangat berat. Apalagi dalam aktivitas kita pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, COVID-19 masih belum memberikan satu tanda-tanda berlalu. Tetapi upaya untuk memutus mata rantai itu sudah ada. Namun ini tetap menjadi satu pergumulan yang berat dalam kehidupan kita supaya bisa beraktivitas. Nah, artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui satu cerita ini ada satu kabar baik bagi kita semua. Bahwa yang pertama, Tuhan Yesus itu di atas segala kuasa sakit penyakit, kuasa setan-setan iblis, di atas segala kuasa pergumulan kehidupan manusia di sepanjang sejarah kehidupan ini. Nah, ia melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang diperlukan oleh kita masing-masing, agar nama Tuhan juga dipermuliakan. Tetapi juga ia melakukan semua perkara yang terbaik itu, jika itu adalah untuk kebutuhan kita atau sesuai dengan apa yang kita perlukan, maka pada saat dan waktunya yang disediakan oleh Tuhan itu adalah baik. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ibu mertua Petrus ya langsung sembuh, atau orang-orang lain langsung sembuh, roh-roh jahat pun juga langsung keluar. Nah, pada saat itu memang diperlukan oleh karena keadaan situasinya yang harus terjadi. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita jika mengalami suatu pergumulan yang sangat berkepanjangan? Sakit penyakit belum memberikan satu tanda-tanda kesembuhan. Apakah kita juga meragukan akan Tuhan Allah yang Maha Kuasa? Dia sebagai penyembuh. Atau pergumulan hidup kita, relasi kita, usaha pekerjaan kita kurang berhasil, kurang sukses dan seterusnya. Apakah juga Tuhan tidak peduli terhadap kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada waktunya Tuhan untuk menjawab tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak mempunyai satu kuasa apapun dengan segala pergumulan kita yang berat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sembuh atau tidak, faktanya adalah Allah itu adalah tetap Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus itu tetap adalah Sang Penyembuh. Tuhan Yesus itu tetap menjadi juru selamat kita. Karena Dia tahu akan apa yang sesungguhnya menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Terlepas apakah Tuhan akan menyembuhkan, terlepas apakah Tuhan akan memberikan satu solusi jalan keluar dalam setiap pergumulan kita. Tetapi marilah kita dengan segala keadaan kita tetap merespon bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Dan keadilannya akan dinyatakan kepada setiap orang yang tetap berpengharapan kepada Dia. Itu yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jika Allah memberikan satu jawaban yang pasti dalam hidup kita, mari kita menyediakan diri seperti ibu mertua Simon Petrus yang siap melayani. Apalagi diberikan satu kesembuhan, kesegaran, kesehatan yang dipulihkan, maka ia menyediakan waktunya untuk melayani Tuhan. Ini adalah satu respon yang baik. Ini adalah satu contoh teladan yang baik bagi kita sekalian untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk menyediakan hari-hari kita, hidup kita ini bagi Tuhan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop kita ini memberikan suatu pengajaran yang terbaik bagi kita sekalian, agar ada waktu untuk Tuhan yang kita sediakan sebelum kita melakukan semua aktivitas kita tiap-tiap hari. Mengkhususkan waktu bagi Tuhan. Merenung apa yang akan kita lakukan. Memfokuskan sehingga kita juga bisa memutuskan hal apa saja yang menjadi prioritas dalam hidup kita pada hari ini. Sehingga kita tahu akan apa yang kita lakukan itu merupakan hal yang terbaik pada hari ini, sama seperti apa yang Tuhan putuskan dan lakukan pada masa pelayanannya. Kemudian yang
keempat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita merayakan bersama-sama, yaitu hari pensiun Gereja Kalimantan Evangelis. Memberikan suatu semangat bagi kita sekalian untuk diinspirasikan oleh semangat orang-orang yang terlebih dahulu telah berkarya, telah berbuat, berjuang yang terbaik, sehingga kita bisa merasakan sebagaimana apa yang kita rasakan pada hari ini. Oleh karena apa yang mereka lakukan, oleh karena mereka yang telah berbuat yang terbaik pada masanya. Kini mereka setelah pensiun, artinya mereka sudah purna tugas. Mereka telah melakukan banyak hal seperti itu, tentunya mereka juga perlu beristirahat. Ya. Tapi bukan berarti mereka tidak berbuat apa-apa. Dan saya percaya walaupun dalam masa-masa pensiun mereka akan bisa untuk memberikan suatu semangat juang dalam kehidupan kita. Mereka tidak berhenti untuk berkarya. Karena berkarya di dalam Tuhan tidak akan pernah berhenti. Dan semangat inilah seperti yang diwariskan bagi kita sekalian, seperti yang dilakukan oleh ibu mertua Simon Petrus. Ia dipulihkan oleh Tuhan Yesus, kemudian ia semangat kembali untuk melayani. Saudara-saudara kita, orang-orang yang telah berjuang terlebih dahulu, atau mereka yang telah pensiun, tentu juga dipulihkan oleh Tuhan dari segala macam kejenuhan, kelelahan, keletihan mereka. Kini pada saatnya juga mereka mengabdikan hidupnya, memberikan waktu mereka sejenak bagi Tuhan. Atau mereka juga memberikan hari-hari bersama dengan keluarga, bersama-sama dengan sahabat mereka. Setelah beberapa tahun yang lewat, mereka disibukkan dengan berbagai macam bentuk-bentuk pekerjaan, bentuk-bentuk pelayanan apapun. Namun pada saat ini, mereka telah menyatakannya bahwa semuanya telah selesai sesuai dengan tepat pada waktunya. Namun semangat juang mereka sekalian tetap seperti diinspirasikan oleh ibu mertua Simon Petrus. Oleh karena itu mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa siapapun dalam usia apapun, sekalipun pada masa purna tugas, nama Tuhan tetap dipermuliakan dengan apa yang bisa dilakukan untuk kepujian dan hormat bagi Tuhan. Dan sampai pada saatnya juga, siapapun kita juga akan memasuki pada saat-saat seperti itu. Karena Tuhan juga menghendaki bahwa semuanya juga akan diselesaikan dengan penuh kasih sayang dari Tuhan atau dengan penuh kesempurnaan sesuai dengan apa yang digariskan dalam masa-masa kehidupan kita melayani. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah semangat bagi kita sekalian tetap juga untuk peduli bagi saudara-saudara kita yang sudah purna tugas ini. Barangkali mereka mengalami berbagai macam bentuk pergumulan dalam masa tua mereka. Atau pada masa-masa mereka juga harus menyelesaikan tugas-tugas mereka selanjutnya. Atau ketika mereka juga harus beradaptasi dengan keadaan situasi yang baru. Kita percaya ini juga membutuhkan satu penyerahan kepada Tuhan. Dan bagaimana juga kita untuk selalu mendoakan agar mereka juga tetap semangat, tetap kuat dalam menjalani kehidupan hari-hari mereka. Dan saya percaya bagian perjalanan kehidupan ini akan menjadi bagian perjalanan kehidupan semua orang ketika dia masuk dalam masa-masa tua mereka. Tuhan memberkati kita sekalian dan selamat merayakan hari pensiun. Tuhan Yesus tetap menyertai kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu bagi kami pada hari ini, telah mengingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang memberikan pertolongan, perhatian
kepedulian terhadap apa yang sungguh kami perlukan setiap saat dan setiap waktu. Siapapun kami akan merasakan bagaimana hidup ini, hidup yang penuh dengan perjuangan. Namun kami percaya bahwa kami tidak sendiri, karena Engkaulah Juru Selamat kami sekalian yang selalu menyertai, memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyadari ketika kami berjuang berkarya di dalam dunia ini, ada masa-masanya bagi kami untuk merasa letih, lelah. Tetapi Engkau tetap terus memberikan semangat bagi kami semua, agar tetap untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersyukur, berterima kasih untuk semua apa yang telah Tuhan karyakan melalui para pekerja Gereja Kalimantan Evangelis yang telah purna tugas. Karena pada saat ini kami merayakan hari pensiun Gereja Kalimantan Evangelis. Mereka yang telah melayani dimanapun mereka berada, mengabdikan dirinya bagi Tuhan. Mereka melayani dengan tanpa keputusasaan, sekalipun banyak hal yang merintangi hidup mereka. Sampai pada akhirnya mereka juga harus menjalani masa purna tugas. Terima kasih Tuhan akan apa yang telah mereka nyatakan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap pelayanan mereka. Berkatilah mereka sekalian dalam masa-masa purna tugas tersebut, agar hari-harinya juga tetap penuh dengan sukacita dan kebahagiaan kehidupan, karena Engkau selalu menyertai perjalanan hidup mereka. Demikian pula buat seluruh anggota jemaat-Mu yang telah pensiun dari semua pekerjaan mereka, baik itu di pemerintahan maupun di swasta. Kami percaya ini juga merupakan satu panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengabdikan hidupnya di dalam profesi mereka masing-masing. Kami yakin percaya bahwa semua tugas panggilan tersebut adalah satu hal yang sangat strategis di wilayah mereka masing-masing, ketika mereka menjadi saksi yang terbaik di tengah-tengah tugas, pekerjaan, tanggung jawab mereka. Dan disitulah mereka berkarya dan nama-Mu dipermuliakan. Dan pada saat ini kami teringat untuk mereka yang telah purna tugas ataupun pensiun. Kami percaya bahwa juga nama Tuhan dipermuliakan atas hari-hari mereka. Mereka telah memetik hasil dari apa yang mereka perjuangkan. Demikian pula dari masa-masa indah, masa-masa pensiun ini membawakan kehidupan yang baru, dalam suasana yang baru, dalam aktivitas yang baru. Kami yakin dalam kehidupan mereka akan diberikan semangat juang sampai pada akhir hidup mereka juga, sama seperti ibu mertua Simon Petrus yang dipulihkan dan disegarkan kembali dan melakukan kembali tugas pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh keberadaan kami semua yang bekerja, yang melayani apapun yang menjadi profesi kami pada saat ini. Kami yakin percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan semangat bagi kami semua untuk menjalani hari-hari kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya juga untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Semua kaum profesional di bidang apapun, abdi negara, ataupun mereka yang telah menjadi wakil rakyat, Tuhan juga memberkati. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan atas hidup mereka di tengah-tengah tugas panggilan tersebut, agar kehidupan mereka juga dapat menjadi saksi yang terbaik dalam masa-masa mereka berkarya. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami juga menyerahkan semua program Gereja Kalimantan Evangelis, khususnya di bulan April di tahun ini. Gereja Kalimantan Evangelis ini akan melaksanakan kegiatan pesta, yaitu dengan dilaksanakannya Sinode Umum ke-24 Gereja Kalimantan Evangelis di Kulakurun, Kabupaten Gunung Mas. Kami mohon pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Memberkati panitia, Tuhan juga memberkati majelis sinode,
terhadap apapun yang akan dilakukan di sana. Kami percaya Tuhan akan mengawalinya, akan menuntun, memimpin, memelihara, dan menyukseskan kegiatan tersebut. Kegiatan yang bersama-sama ini dilakukan oleh seluruh warga gereja Kalimantan Evangelis, yang hasil-hasilnya juga demi kelangsungan keutuhan, iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan, dan panggilan hidup untuk melayani Tuhan, dan menjadi kabar baik bagi dunia ini. Dengan demikian pula menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa di surga, kami percaya bahwa seluruh kehidupan ini tidaklah terlepas dari kendali Tuhan. Karena itu kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan segala bentuk-bentuk permasalahannya, sakit penyakit yang mereka hadapi pada saat ini, Tuhan kiranya memulihkan mereka, khususnya juga mereka yang terpapar COVID-19, yang terisolasi di rumah mereka masing-masing secara mandiri, ataupun di rumah sakit, ataupun di tempat lainnya. Berikan semangat dalam hidup mereka, dalam menghadapi masa-masa mereka menjalani isolasi. Obat-obatan yang mereka makan dan minum, secara tradisional maupun secara medis, Tuhan juga memberkati. Upaya pemerintah bersama dengan gugus tugas, Tuhan juga memberkati untuk proses penanganannya dengan baik. Dan kami semua boleh memutus mata rantai pandemi ini, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan bagi kami semua. Biarlah kami juga saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain, juga bekerja sama dengan siapapun juga, supaya dengan demikian pandemi ini cepat berlalu. Kami boleh melangsungkan seluruh aktivitas kami dengan baik, pada keadaan yang normal seperti sedia kala. Dan iman kami semakin kuat, semakin teguh. Kehidupan panggilan kami semakin mantap. Dan demikian pula kami hidup boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari pembelajaran apa yang telah terjadi selama ini, boleh senantiasa supaya kami tetap terus-menerus menyerahkan diri kepadamu. Ya Bapa di surga, saudara-saudara kami yang berulang tahun Tuhan berkati, baik itu yang ulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun perkawinannya. Biarlah juga mereka dapat bersyukur kepada Tuhan karena Engkaulah sumber segala kehidupan. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang oleh karena bergumul keadaan ekonomi keluarga pada saat sekarang ini, kami mohon kiranya memberkati usaha pekerjaan mereka, mencukupi segala kebutuhan mereka masing-masing. Demikian pula untuk masa depan keluarga, masa depan anak-anak. Kami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka sekalian, sehingga terpenuhinya gizi, terpenuhinya apa yang mereka perlukan tiap-tiap hari untuk kelangsungan kehidupan mereka kini maupun akan datang. Ya Bapa di surga, sungguh banyak doa dan harapan kami sekalian. Kami percaya bahwa Tuhan memanggil kami untuk menjadi berkat. Kami menyediakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya hari-hari kami mendatang boleh senantiasa menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Pimpin dan sertai kami Tuhan selalu. Kehendak-Mu lah yang terbaik, karena itu juga merupakan suatu kebahagiaan bagi kami semua. Karena itu doa ini kami satukan dalam doa yang Tuhan ajarkan, yang bersama-sama kami juga ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan nyanyian haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami silahkan duduk kembali. Persembahan syukur. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Karena persembahan hari ini dipergunakan untuk menolong kesejahteraan para pensiun GKE. Sebagai nas pengantar, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi-nyanyikanlah kidung baru nomor 199, bait yang pertama dan yang kedua. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kami undang kita semua untuk berdiri. Mari kita mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus
menyertai kamu sekalian. Amin. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing, dan juga mengucapkan selamat hari pensiun Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2021. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.